kayaknya lagi antri untuk masuk. Dan untuk speaker kita hari ini kayaknya sudah hadir. Nanti kita panggil beliaunya. Sebelum itu, halo, selamat sore juga. Jadi, selamat datang di acara SBH Mompreneur di hari Sabtu sore tanggal 15 Agustus hari ini. Hari ini temanya kita mau ngebahas itu desain mudah dan ciamik dengan aplikasi Canva. Nanti akan dibahas langsung oleh Canva kreatornya langsung, Mas Syamas Spesiarbini. Untuk semuanya jadi nanti akan ada seperti biasa, nanti akan ada sesi tanya jawab. Tanya jawabnya itu Mami semuanya bisa tinggalin chat pertanyaan chat di chat grup setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Syamasnya. Lalu nanti 3 orang penanya yang terpilih akan saya kasih izin untuk berinteraksi dengan Mas Syamasnya langsung untuk bertanya-tanya. Tapi sebelum itu nanti kita juga akan mendengarkan materi dari Mas Syamas. Halo, selamat sore Mas Syamas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Oh, kita manggilnya Kak aja ya. Aku tadi ini sih, tadi aku sempat kepo-kepo buka aplikasi, maksudnya by ini ya, di laptop ya. Jadi Iya. kayak mungkin kalau Mami semua sekarang yang mungkin ada device lain selain yang untuk Zoom ini, bisa lihat-lihat buka-buka karena baru layar pertamanya aja langsung tanyain kamu mau buat apa. Itu apa? Langsung ada pilihannya tuh. Banyak banget mau dari untuk sosial media, untuk apa. Itu kayaknya terus juga apa ya, penjelasannya sangat mudah banget buat mami. Kita kan biasanya kan kalau mami sendiri kan suka ribet ya. Jadi ini simple banget. Jadi pasti hari ini, sore ini coba siapkan kalau perlu device lainnya atau note atau pulpen atau apapun pokoknya dicatat dan nanti kalau misalnya kira-kira ada yang mau ditanyakan ke Kak Syamasnya langsung, terus plus berkaitan dengan brandnya Mamis juga, kira-kira gimana sih atau apa, nanti langsung tinggalin pertanyaannya aja di chat. Tapi setelah nanti materi dari Kak Syamasnya berlangsung ya, karena kan kita supaya tahu dulu, pasti kadang-kadang kalau udah ninggalin awal pertanyaan tuh, kadang-kadang, oh udah dibahas ternyata sama Kak Syamasnya. Nanti Kak Syamasnya sendiri langsung tutorial ya Kak ya? Iya, boleh Kak. Jadi nanti kita benar-benar hari ini tuh interaktif banget. Jadi karena pasti masing-masing dari mama tuh udah penasaran, aduh nih, apa, gue penasaran nih, pasti mau bikin apa, ataupun mau ngajarin apa. Karena sekali lagi, kita kan di sini kan mau belajar ya, untuk meningkatkan ujung-ujungnya penjualan dari usaha kita. Supaya kelihatan menarik, unik, dan tidak sama dengan yang lainnya. Oke, kayaknya udah mulai berdatangan. Kami semuanya coba ya. Say hai dulu nih. Ya, selamat sore juga yang sudah yang sudah baru join nih. Ada beberapa kayak nama-nama yang biasa saya lihat. Nanti kalau untuk mam semuanya yang baru join langsung di mute ya. Jadi biar nggak ada double suara lain. Oke, sebentar. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ini diinfokan masih ada yang antri. Nanti tiga penanya yang saya pilih untuk interaksi langsung sama Kak Syamas ya, nanti akan mendapatkan souvenir menarik dari Sang Buah Hati. Pastinya seperti biasa ya, Mam ya. Jadi sekarang saya siap-siapin dulu aja kira-kira, atau mungkin sambil menunggu mau dibuka langsung aplikasinya Canva-nya sendiri. Pronounce-nya Canva ya, Kak ya? Iya, betul. Canva ya, oke. Iya, Jadi nanti bisa lihat-lihat dulu kira-kira. Soalnya kalau kuliah tadi udah aku lagi ngeklik yang buat sosial media, lagi aku baca-baca. Iya, bisa Kak. Oke, bentar. Buat diranjang. Oke.
Oke, kayaknya tanpa menunggu lama-lama lagi, kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum, mama-mama semuanya. Selamat sore. Ketemu lagi dengan Waalaikumsalam. saya, Astrid, yang akan menjadi moderator di acara SBH Mompreneur bersama Kak Syamas dari Canva Creator dan juga merupakan novel writer. Tema kita hari ini adalah gimana sih membuat desain yang mudah dan ciamik dengan aplikasi Canva. Jadi tanpa berlama-lama, saya mohon semuanya yang sudah bergabung di mute semuanya, jadi kita bisa fokus ke suaranya Kak Syamas dan juga materinya. Ya, silakan Kak Syamas, waktu di tempat saya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Oke, teman-teman di sini perkenalkan saya Syamas P. Syarbini atau bisa dipanggil Syam aja. Saya udah gunain Canva dari tahun 2017 tepatnya. Jadi 2017 itu memang pekerjaan saya menuntut untuk mendesain, tapi sementara saya belajar Adobe itu agak kesulitan. Nah, begitu saya ketemu Canva, ternyata lebih mudah ya, karena fitur-fiturnya juga sudah jelas, nggak terlalu banyak, dan ada template-templatenya jadi cukup praktis buat mam semua kalau mau langsung isi-isi, langsung ubah-ubah teksnya itu gampang banget pakai Canva, seperti itu. Nah, buat bisnisnya mungkin saya udah lihat-lihat, coba saya searching-searching. Nanti mungkin sambil relate itu nanti Mam boleh kasih tahu misalkan bisnisnya bisnis apa nih, kuliner atau bisnis hijab atau bisnis makanan seperti itu. Nanti bisa kita langsung bantu kita sarankan untuk desainnya seperti apa, seperti itu. Tapi nanti buat kali ini saya secara umum aja tapi untuk memulai usaha ya, Kak ya. Benar, untuk mulai usaha. Karena kan memang kebanyakan kan sekarang semuanya kita menuntut semuanya online ya, Kak ya. Iya, betul. Jadi Betul. memang harus apalagi di sini mungkin ada beberapa juga mami-mami yang mungkin produknya itu sejenis kayak fashion atau baju anak-anak atau makanan. Nah, kita kan ingin aja meng-create sesuatu yang supaya itu berbeda dengan yang lainnya. Ya, bener Kak. Nanti bisa saya bantu Mm-hmm. mungkin dari pertama dari pembuatan logo dulu kali ya. Materi pertama Mm-hmm. pembuatan logo, mungkin logo yang sederhana di Canva, kemudian membuat slide Instagram yang pas ukurannya dan kemudian penempatan ilustrasinya. Yang ketiga yaitu membuat Instagram yang carousel atau yang bersambung. Seperti itu sih. Oke, boleh. Mungkin dari yang pertama dulu kali ya. Iya, langsung saya screen ini ya, Share ya? share Boleh? screen ya. Ya, boleh. Silakan untuk dari admin tim SBH. Ya, sudah kelihatan screen-nya belum ya, Kak? Sudah. Sudah Saya kelihatan sudah. ya? Yes. Oke, ini masih ini ya, masih Instagram. Coba saya buka yang logo sebentar. Jadi nanti dari awal kalau buat yang belum pernah menggunakan Canva, dari sini kita awal ditanyakan kan, dan kemudian di sini juga kita ada banyak banget template-template yang udah dipakai. Nah, lebih mudah daripada kita cari terlalu lama, banyak banget ilustrasinya, kita langsung cari aja di sini kebutuhan kita. Nah, pertama kan kita butuh itu adalah logo ya. Jadi ketik logo, kemudian kita klik di sini, kita klik kosong dulu. Di sini banyak banget template yang udah disediakan oleh Canva dan pastinya gratis, tapi untuk kali ini kita mulai dari kosong dulu. Nah, dari template kosong ini, di sini juga ada tawaran lagi logo-logo yang dari Canva, logo-logo yang disediakan oleh Canva. Kita pilih salah satu. Nanti Mams di sini dan teman-teman juga boleh banget buat explore lagi. Jadi nggak hanya ketika kita pilih template terus plug sudah seperti itu. Tapi ketika kita pilih template, kita bisa rubah warnanya, kita bisa rubah bentuknya sesuai dengan karakteristik usaha kita. Itu. Semisal saya pilih yang ini ya. Semisal saya pilih yang ini. Nah, ini kan ke lock semuanya. Pertama harus klik ungroup dulu.
Jadi ketika awal ini pasti semuanya ke grouping menjadi satu, kita ungroup dulu. Ungroup. Nah, ketika ke ungroup udah terlepas semuanya, kita bisa hapus semuanya di sini. Misalkan kita hapus yang ini ya, logonya. Kita hapus di sini, ini tulisannya. Nah, misalkan kita tulis di sini nama usaha kita, Hijab Fashion, semisal. Seperti itu. Kemudian ini tagline-nya. Saya zoom biar lebih ini jelas. Sebentar. Nah, ini setelah ini kita bisa variasikan lagi dengan elements. Jadi ketika teks di sini sudah tertulis nama logo kita, kita bisa mainkan dengan elements di sini. Nah, elements di sini banyak banget, ada makanan, ada orang, ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi di sini Mams bisa cari yang lebih sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan kita cari, nah di sini ada bunga-bunga ya, misalkan mewakilkan dari karakteristik usaha itu. Kita lihat aja di sini. Nah, di sini misalkan kita ambil salah satu. Ini untuk contoh aja ya. Nah, kita taruh di sini, kita pas. Jadi untuk merubah ukurannya, kita klik yang pojok ya, pojok kanan atau kiri, atas bawah, terserah. Kita posisikan dengan benar. Warna dari bunga ini juga bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya warna merah, seperti itu. Nah, biasanya kalau objeknya di sebelah sini, teksnya itu kita pinggirkan. Teksnya itu kita ratanya rata sebelah kanan. Seperti itu. Nah, jadi kelihatan lebih enak. Nah, seperti ini. Ini untuk logo ya, pertama. Kemudian, kalau sudah selesai, langsung kita, kalau sudah selesai, kita langsung download di pojok kanan sini. Di sini ada pilihan tipenya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bedanya apa sih PNG, JPEG, PDF, dan PDF print, segala macam. Itu perbedaannya adalah kalau PNG dan JPEG itu sama aja, tapi kualitasnya lebih tinggi yang PNG. Ya, betul. Kemudian PDF standar dan PDF print ini biasanya untuk dicetak sih sebenarnya. Nah, kemudian kalau misalkan MP4 video dan GIF itu untuk gerak. Itu bergerak, tapi nanti ini lebih jauh sih pembahasannya. Jadi biar nggak terlalu melebar, kita fokus ke konten dulu sebentar. Kemudian kalau sudah selesai, kita download aja. Klik download di sini. Nanti otomatis sudah ada di folder kita. Otomatis sudah ada di folder komputer kita, atau kalau menggunakan handphone, ada di folder handphone kita. Seperti itu. Ini untuk logo. Nah, selanjutnya, Kak Syam, ya? aku mau nanya deh, ini masih aplikasi apa untuk bisa yang tahap yang logo ini harus Canva yang masih free atau yang memang udah berbayar atau gimana? Free semua, Kak. Free Jadi, semuanya. ya, free semua. Oke, untung ditanyain nih. Soalnya kayaknya kan aku kan istilahnya kita kan nggak ada, kadang-kadang sekarang aplikasi yang ada yang free, tapi kalau mau yang lebih oke, ultimate harus bayar per bulan berlangganan. Karena aku ingin tahu Canva sendiri itu free atau memang ada biayanya. Nah, untuk penggunaan seperti ini sebenarnya free, 100% free. Kemudian saya copy dulu. Nah, saya kasih tahu perbedaannya mungkin ya. Mungkin di sini saya share, misalkan kalau kita di sini cari hijab, hijab juga ada, tapi nah, ini kelihatan ya perbedaannya teman-teman. Di sini ada yang tulisannya Pro, dan di sini ada yang free. Nah, kalau yang Pro ini memang berbayar. Tapi kalau yang free ini kita bisa gunain sepuas kita deh. Berapa kali aja kita bisa. Nah, kalau yang Pro ini kalau tetap dipaksakan, itu akan muncul watermark Canva. Iya, benar. Tetap bisa di-download, tetap bisa dipakai, tapi ada watermark Canva-nya. Tapi kalau yang free, itu kita klik, itu bebas. Itu nggak ada gambarnya. Begitu juga.
Itu untuk yang image yang untuk yang berbayar Pro itu tuh biayanya per image ya? Biayanya kalau yang Pro enggak Kak. Kalau kita udah update ke Canva Pro, itu Oh, oke yang oke. Pro kita bisa gunain semuanya. Oke oke oke. Oke Uh, oke. Oke, boleh dilanjutkan, Kak. Oke, ini kan sudah ya, tadi udah Hmm. di-save, terus Hmm. kemudian saya lari kita ke home lagi, biar lebih mudah. Nah, kemudian kita lari ke Instagram. Kita lari ke Instagram post. Di sini teman-teman dan Mams nggak perlu repot lagi cari ukurannya, karena di sini udah ada. Kita klik. Kemudian seperti tadi, udah muncul nih template-templatenya. Keren-keren banget sebenarnya. Tapi kalau template nanti Mams bisa explore sendiri yang lebih sesuai. Kalau kali ini saya coba membuat sendiri, jadi buat dari blank, dari kosong. Biar mungkin Mams bisa lihat kalau dari kosong gimana sih Kak, seperti itu. Pertama kita upload dulu produknya ya. Produknya kita upload dulu. Ini tadi saya contohin, saya cari gambar orang. Gambar hijab. Sekali lagi kalau mau memperbesar dan memperkecil ini di pojok ya. Di pojok kanannya. Kemudian ini sudah cukup. Biasanya di sebelah kiri. Nah, kalau untuk menambahkan teks ada di sebelah sini. Teks. Nah, enaknya Canva sekarang teksnya sudah ada yang efek-efek glowing seperti itu ya. Ya. Jadi bagus banget ini buat divariasikan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalkan saya pakai yang ini. Begitu teks sudah masuk, ini kita lari ke warna kanvasnya ya. Warna kanvasnya bisa dirubah di sini. Jadi teman-teman kalau mau merubah warna kanvasnya, klik dulu kanvasnya, lalu itu kita rubah. Nah, seperti itu. Jadi contohnya saya bilang saya bikin giveaway ya. Giveaway. Nah, di sini udah kita buat. Jadi desainnya udah cukup bagus di sini. Tinggal kita kasih nama penjelasannya lagi. Terus ditanya, Kak gimana Kak kalau mau nambahin teksnya lagi? Di sini udah langsung klik add heading, atau di sini kita tambahin sub. Karena kita udah cukup, di sini kita tambahin subnya, tulisannya. Misalkan giveaway, free hijab, one piece, misalkan ya. Kemudian syarat-syaratnya, kan repost, like, komen. Nah, seperti ini. Ini untuk dasarnya. Jadi teman-teman nanti bisa explore lebih banyak lagi. Ini untuk dasarnya, dan saya sarankan sih jangan terlalu banyak teks. Jangan terlalu banyak teks, karena kita pahamin juga audiens kalau terlalu banyak teks nanti dia tidak fokus. Dan saya sekarang share tentang pengambilan background. Kak, ini backgroundnya polos. Kalau mau backgroundnya bertekstur atau bermotif, itu gimana caranya? Kita bisa lihat juga di sini. Kita cari di sini. Coba sih sebentar, saya cari pattern. Biasanya bisa upload sendiri dari luar. Misalkan kalau dari luar teman-teman ada gambar bunga atau ada gambar batik, itu bisa dipakai. Ini saya coba gambar bunga ya di sini buat menghias. Nah, di sini tadi pakai kata kuncinya pattern. Jadi begitu gambar pattern, terus nanti teman-teman cari deh yang free penggunaannya. Terus seperti biasa diperbesar. Nah, ini kan Kak, kok ini menghalangi hijabnya, gimana cara bikin di belakang? Bikin di belakangnya kita rubah di position. Jadi di sini kita klik position, kemudian kita klik backward atau paling ke belakang, paling belakang. Nah, di sini sudah posisinya sudah paling belakang ya. Tapi teksnya jadi kabur nih. Gimana cara mengakali pattern tapi teksnya juga tidak hilang fokus? Kita langsung ke opacity.
Di transparency ini kita kecilin. Jangan memudar ya. Iya, benar banget Kak. Ini bisa disesuaikan sama teman-teman warnanya lebih hidup gitu, warna bunganya. Oke, Kak Syam, aku juga mau nanya lagi nih Kak. Uh, Kalau misalnya aku mau masukin foto free hijab One Piece-nya berupa seperti warna apa, itu bisa nggak sih kita ambil dari image untuk punya kita sendiri? Gimana Kak? Sorry, tadi Jadi, free hijab. nggak kan ini kan tadi kan image-nya kan ambil yang memang sudah ada ya. Kalau misalnya mau menggunakan image produknya kita kayak free hijabnya dengan yang free hijabnya pattern-nya yang seperti ini atau memang kita udah punya foto orang memakai hijab kita, itu bisa nggak sih? Iya, bisa Kak. Tadi dari sini ya, di-upload. Upload, oke. Ya. Nah, Oh, ini langsung ya. tadi gambar yang perempuan ini juga saya ambil dari Dari, Google. oke. Benar, Jadi, saya pilih ke sini. Terus oke. mungkin saya contohin lagi gambar yang Ya. sepatu ini kali ya. Nah, Nah, kalau kan ini kita project udah selesai. Kak, gimana nah, kalau kita mau nambahin lagi, kita nambahin lagi, klik di add new page aja. oke. Tambah baru, seperti biasa. Kemudian ini warnanya kita rubah dulu jadi warna putih. Kita masukkan sepatu ya. Nih, sepatu. Oke. Misalkan, seperti biasa. Nah, enaknya dari Canva adalah, di sini kan kelihatan ya, ada teman ada garis-garisnya. Jadi pas banget di tengah. Kalau kita tahan, jadi tahan mouse-nya, atau kalau pakai handphone, tahan jarinya, itu akan pas di tengah. Kita lepas, nah sudah hilang. Kemudian kita tambahin teks lagi, seperti biasa. Misalkan teksnya kita ambil yang ini, yang menyala. Oh, jadi ada 2, hapus aja, di-delete. Kalau terlanjur ambil 2, kita langsung klik, terus delete aja, hapus. Nanti hilang sendiri. Kemudian saya tulisan misalkan sale. Nah, di sini ini kan namanya penggunaan text effect. Jadi Kak, saya nggak suka sama yang neon-neon kayak gini. Ada nggak efek yang lain? Ada banget. Di sini kalian bisa cari, teman-teman bisa klik efek di sini. Kemudian pilih efek-efek yang teman-teman suka. Kalau tidak pakai efek ini. Kemudian ada shadow, hanya bayangan aja. Kemudian ada lift, hollow, splice, dan banyak ya, banyak banget efeknya. Kali ini kita sambil cari juga yang cocok aja. Kita sambil cari yang cocok, mungkin yang ini kita pakai. Kemudian kita rubah gimana Kak caranya menyesuaikan teks dengan si si objeknya. Misalkan punya hijab warnanya ungu. Saya mau tulisannya warna ungu nih, persis kayak gini. Nah, itu Canva udah menyediakan. Dia color dari objeknya. Ini udah disediakan. Pas banget warnanya. Jadi ada kuning, merah, hitam, putih, abu-abu seperti warna sepatu. Kita samain warna merahnya, ini sama persis. Ini benar-benar jauh lebih simpel ya daripada Photoshop ya, Kak? Iya, sebenarnya. Kalau Photoshop kan kita mesti agak klik-klik pinnya lagi. Kok ini langsung seret, langsung tersedia gitu. Benar, ya mungkin lebih instan sih. Lebih instan. Kalau mau yang sederhana seperti itu. Nah, kemudian saya kasih trik lagi untuk menambah lebih hidup sepatunya atau lebih hidup hijabnya ya nanti teman-teman itu bisa ke foto. Nah, di sini juga banyak koleksi foto, jadi kalau teman-teman mau menggunakan sebagai background bisa juga. Ini fotonya gratis. Di sini klik ketik shadow. Nah, di shadow ini ada bayangan-bayangan, efek bayangan. Kita ambil yang ini. Sepatunya kita naikin, shadow-nya kita lurusin aja. Jadi kita main-main seolah-olah sepatu ini benar-benar nyata loh. Nyata. Iya, benar-benar. Jadi ada bayangannya kan. Nah, gimana nih kok adanya di depan gitu sepatunya, kok bayangannya di depan? Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu position dan backward.
nanti hasilnya akan seperti ini. Oh. Jadi lebih hidup ya, Cepet Kak. banget ya. Iya, lebih hidup. Seperti itu sih. Terus kemudian, oh yang ini berbayar semua ya. Mungkin udah ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin nih, aku sebenarnya jadi gini, mungkin sekarang kita akan interaktif aja. Boleh, boleh Kak. Boleh banget. Oke. Nanti, ini aku udah sebenarnya sih udah aku pilih ada sebentar untuk Mami Chandra Rosita. Mami Chandra Rosita, mungkin boleh di unmute, boleh di unmute. Halo, nah tadi kayaknya sempat nanya kayak untuk bikin apa gerak-gerak atau video gitu ya, Mam ya? Halo, Mami Chandra. Ya, halo, halo. Iya, silakan. Ada pertanyaan apa nih buat Kak Syam? Mas, jadi kalau misalnya mau bikin promo nih produk aku ya, misalnya daster, mau bikin promo sale harganya jadi sekian, terus kan kita juga pasti kalau promo nggak cuma baju itu aja kan, ada baju yang lain. Nah itu kan buat ganti-gantinya kan kayak bergerak video tuh, itu gimana ya? Bergerak gimana Kak? Mohon maaf. Maksudnya kayak video jadi berapa detik gitu loh jalan-jalan. Oh, oke. Itu larinya ke animasi ya. Oke. Jadi mungkin di biasanya kalau Instagram kan bisa 60 detik, jadi dia bisa ganti-ganti ada berapa foto produk kali ya. Oke, ya. Itu bisa. Kita coba ya, coba. Misalkan kita masih pakai yang ini. Ya. Sekarang sepatunya saya hapus dulu ya. Nggak ada yang usaha sepatu soalnya. Oke, ini misalkan ini awal ya. Ini awal kita giveaway. Nah, terus kemudian kita copy. Di sini copy. Jadi ini benar-benar copy semuanya. Satu page ini ke copy di page nomor 2. Benar-benar mirip. Nah, ini kan covernya. Anggaplah seperti itu. Ini covernya, kemudian misalkan ini promo Merdeka misalkan. Ini oh iya, tadi saya jelasin lagi ya, kalau ini kan masih ke grup ya. Kita tarik semua masih ke grup, diulang lagi tadi ke ungroup seperti yang tadi saya jelasin. Halo, Mam. Selamat sore. Yang baru bergabung boleh tolong langsung di-mute ya. Oke, terima kasih. Silakan Kak Syam. Iya, sama-sama Kak. Nah, misalkan promo Merdeka kita rubah. Nah, kita masukin lagi objek yang lain. Misalkan objek apa ya? Saya belum siapin objek yang hijab banyak sih sebenarnya. Kita ganti-ganti nama gambar orang aja ya. Gambar aja. Ya, ini seolah-olah nanti hijabnya ya. Beda-beda. Berbeda. Oh iya, untuk merubah ini kan perempuannya madepnya ke kiri ya, kurang cocok. Dari hierarki desain kita harus ngadep ke kanan karena teksnya ada di kanan. Kita di flip aja langsung Kak. Tuh, ngadep langsung ke kanan. Kayak langsung nge-mirror gitu ya. Iya, benar banget. Nah, kemudian di yang tepat berikutnya kita ubah lagi, misalkan penjelasan yang lain. Oh, jadi tuh ini sebenarnya kalau tadi saya lihat ke bawah itu dia page 3, page 4 tuh langsung sama similar dengan yang page 1 ya. Benar. Ketika kita pencet yang ini, duplikat langsung semuanya lepek. Jadi ini kayak udah model, iya kayak model apa? Kok Excel sih, PowerPoint ya, langsung. PowerPoint bisa benar-benar. Kemudian kita tambahin lagi biar slide-nya nanti banyak. Nanti teman-teman explore lagi. Oh iya, sekalian saya kasih tips buat ini ya, buat harga. Tadi kan ada yang bilang kalau lagi mau bikin promo, kita misalkan bikin promonya RP dari 100.000, 100K ya misalkan 100K. Jadi misalkan RP 80K. Nah,
Ini kan sama ya. Kalau sama berarti kurang menarik. Maksudnya harga yang kita ingin tonjolkan, kita tarik lagi di sini. Oke, Nah, untuk jadi lebih diperbesar besar. ya. Iya benar. Terus Harganya kita untuk tarik. coret gitu. Benar. Kalau coret, kita warnain merah dulu biar lebih mencolok. Dan kita bold, ditebelin lagi. Oke. Ini ditarik biar pas. Oke. Nah, untuk coretnya kita ada di line. Oke, line. Sebentar, line-nya di atas. Nah, ini dia. Nih, garis kita klik aja langsung. Terus kemudian ini warnanya merah kita rubah. Oke, Nah, di sini kan ada yang buat pindahin, di sini buat geser, sama di sini buat muter. Coretnya kan biasanya seperti ini ya. Miring, ya. Nah, kita geser aja pelan-pelan. Terus panjangnya juga kita sesuaikan. Kita tinggal sesuaikan ya. Benar, kita sesuaikan aja. Nih, misalkan kalau kurang miring. Nah, seperti itu semisal ya. Oke. Semisal. Terus kemudian kita udah selesai nih. Kita udah selesai. Kita langsung klik di sini animate. Di sini teman-teman ada kelihatan animate, jadi animasi. Di sini ada beberapa animasi pergerakan yang bisa teman-teman pilih. Nah, seumpama ini. Kalau ini cuma sekedar geser gitu ya. Kalau ini timbul, terus paint geser ke samping lebih elegan. Ini geser ke atas, ini acak. Nah, kalau sisanya ini berbayar. Kalau yang berbayar, kita nggak usah pakai deh. Kita contohin yang misalkan ke samping aja ya. Samping aja kayaknya. Benar. Nah, terus misalkan teman-teman mau, ya udah saya ke samping semua deh, gitu. Semuanya yang dari tadi, dari page 1 sampai page terakhir, kita apply to all page. Jadi kita checklist aja, itu nanti semuanya paint. Kalau nggak di checklist, nanti bisa beda-beda, bisa dipilih. Dan ini kemudian ya, nggak apa-apa, aku langsung ngeliat ada tulisan 25 detik, berarti ini total waktunya dari 4 page ini ya? Benar. Kita coba play aja ya. Kita coba play. Di sini bisa kita lihat tuh. Oh, dia automatically langsung kalau di play tuh langsung automatically main, nanti tinggal kita save aja kalau emang udah oke ya? Bener banget, bener banget Kak. Semudah itu. Jadi ini gerak langsung sesuai dengan yang tadi kita sudah pilih. Oke, ini kayak tadi kan, kalau tadi kan perpindahan kayak fade dari sampingnya itu kan kita kalau apply all semuanya. Kalau per image kita mau beda-bedain, terutama tadi yang di bagian misalnya 100.000 coret, kita maunya dari belakang ke depan atau yang random gitu tuh bisa. Maksudnya nggak setiap slide itu sama animate-nya. Bisa Kak. Tapi pergerakannya sesuai dengan yang ini aja kali. Maksudnya yang ada di sini seperti itu. Misalkan kita acak apply-nya, kita rubah semua ya. Misalkan ini. Berarti itu klik satu-satu di setiap page ya? Iya benar. Kita klik satu-satu aja berarti Kak. Nah yang kita coba ya. Oh iya. Jadi ada kombinasinya. Kombinasi ya. Benar. Nah, terus saya ada trik lagi sebenarnya. Oke, apa tuh? Oke, ada trik lagi tentang yang video efek ini sebenarnya. Karena kayak gini, mungkin teman-teman banyak persyaratannya atau banyak teksnya yang harus dibaca, tapi ininya udah keburu ganti gitu, misalkan ya. Nah, gimana cara mengakalinya biar lebih lama gitu? Kita ambil di sini video. Oke, kita ambil bisa diatur durasinya juga ya? Kita atur durasinya, tapi tricky sih sebenarnya. Kita mengakali aja. Oke. Kita ambil yang misalkan 11 detik ya ini. Ada video yang udah disediakan Canva. Ini 11 detik kita perlu. Oke. Di sini kan udah ada videonya. Kita langsung mute. Jadi jangan sampai ada suara. Nanti ketika geser ada suara-suara ombak takutnya. Itu. Nah, transparasinya ini saya geser dulu. Transparasinya kita 0. Oke, jadi sama sekali nggak kelihatan dan ditaruh di belakang. Backward. Nah, otomatis nambah sendiri ya, Kak, durasinya kalau bisa dilihat. Oh, gitu ngakalinnya. Coba kita
kita Coba play. kita play. Kita Karena kan play. justru yang ini yang paling penting ya, Iya, benar. informasi utama. Ini Iya, jadi lama loh. lebih lama. Ya, jadi nggak langsung. Betul. Oh, semuanya pada wow, cool. Jadi bisa kita sesuaikan lah. Oke. Kalau tadi kan 11 detik ya, Kak. Tadi 11 detik. Sebenarnya 11 detik cukup sih. Iya, cukup 11 banget. detik. Misalkan di sini kita mau kasih, ini ada 11 detik lagi. Atau Di mungkin sini ada yang sini jangan misalkan Kak, saya nggak mau 11 detik terlalu lama, mungkin yang slide kedua. Yang slide kedua 5 detik aja deh. Oh, 6 Coba. detik Kalau kan 5 ada detik, tuh 6 detik. 6 detik kita bisa potong di sini, Kak. Oh, oke. Nah, kita sesuaikan si ombak ini ke angka 6. Mungkin angka 6. Ini mohon maaf ya, bukan tidak menghargai video ombaknya ya. Oke, ini 6 detik, sudah kita done kalau sudah selesai. Seperti tadi, transparansinya kita 0. Dinolin, terus di backward. Positioning backward. Jadi semakin nggak kelihatan sama sekali. Kita ulang lagi. Nah, nambah lagi kan ya? Lagi tambah lagi. Coba kita play. Ya mungkin mami-mami di sini mungkin ada yang jual apa? Mungkin kayak oil atau apa yang buat menenangkan. Nanti bisa tuh pakai suara ombak gitu. Oh iya benar. Masih masuk tuh. Bisa kalau misalkan masih nyambung dengan jualannya itu di transparansi aja backward suaranya tetap dimunculin itu bisa. Benar. Seperti itu sih, Kak. Oke. Sejauh ini membantu ya. Bantu banget. Nah, ini mungkin Bu Chandra, Mami Chandra, Rosita, gimana, Mam? Halo, iya. Gimana, sudah terbantu sekali kah? Apakah sudah terjawab? Iya, terbantu nih. Ini kalau mau masukin suara kita gitu, bisa ya di sebelah mana ya? Suara kita bisa juga, tapi mungkin nggak bisa saya share di video ini, Kak. Saya cuman kasih jelasin aja mungkin ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Karena agak sedikit lebih tricky lagi. Agak tricky. Ya, mungkin nggak terlalu rumit ya kalau misalkan Mams semua udah biasa menggunakan laptop atau smartphone-nya, kita rekam layar. Kita rekam layar dari handphone atau dari PC-nya, kita rekam layar, kita bicara segala macam apa segala macam, begitu udah selesai kita pause. Videonya kan nanti ada di folder handphone atau di folder PC-nya ya. Kita di sini langsung upload videonya, betul banget Kak. Betul banget, kita upload sendiri di sini. Misalkan ini ya, saya ambil dari sini nih contohnya. Contohnya, ini misalkan video kita lagi. Nah, ada suara seperti itu. Itu misalkan suara kita ngomong, kan berarti kan videonya kita nggak penting kan, kita lagi layar apa gitu. Seperti biasa tadi kita transparansi. Terus kita backward. Nanti muncul suara kita. Itu misalkan suara kita lagi jelasin. Tuh, suaranya tadi. Jadi di satu slide itu ada video kita lagi ngejelasin, sama tadi untuk yang tadi ada video durasinya itu mengganggu nggak tuh? Enggak. Asal suaranya yang video ombak yang tadi itu mute, benar. Tapi kalau misalkan udah ada suara kita, nggak perlu lagi suara ombak, Kak, karena nanti slide-nya itu akan mengikuti ketika kita selesai ngomong, videonya kan berarti selesai juga. Nah, dia akan berpindah ke page selanjutnya. Gitu. Oke. Gitu sih, Gimana? Gimana, Mam? Ini emang kalau ya sebenarnya ini simple dan emang kita harus nyoba ngutak-ngatik sih. Emang harus ngutak-ngatik banget. Iya, benar. Oke, aku berikutnya ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi itu ke Ibu ke Mam Meriani. Halo, Mam. Masih adakah Mam Meriani? Halo. Ya, halo. Gimana nih, Mam? Ada pertanyaan apa? Iya, aplikasi Canva ini yang di handphone sama di PC berbeda nggak sih? Sama, Kak. Sama ya, tapi kayaknya fiturnya lebih banyak yang ada di PC ya? Benar, kalau untuk fitur lebih banyak di PC, lebih lengkap. Sebenarnya perbedaannya hanya di text effect-nya ini, jadi belum semuanya ada ya ternyata. Tapi kalau akun baru,
dan handphonenya sudah memenuhi spesifikasi, biasanya udah ada, Kak. Seperti itu. Kalau video juga, fitur yang video di handphone juga sudah ada, Kak. Seperti itu sih. Aku sih udah pernah coba pakai yang di handphone, tapi kayak pas ngeliat yang di PC ini lebih bagus. Iya, bener sih, cobain aja Kak di PC-nya, karena memang lebih leluasa juga ya kita ngedit-ngeditnya. Iya, kayaknya lebih keren fitur-fiturnya, terus jadi lebih gampang, karena kalau di handphone kan kadang kalau jempolnya kegedean agak-agak suka lebih tricky gitu. Iya, bener. Saya ngalamin kok. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi Ibu? Mam Meriani? Udah itu aja sih. Oke, sip. Sama itu Nih, bisa apa? hapus background nggak sih? Kayak Hapus misalnya foto Hah? orang ada background-nya. Nah, kita mau bikin background-nya kosong atau nggak kelihatan gitu. Ini Oke. foto yang memang sudah ada ya? Ya. Oke, gimana nih Mas? Sebenarnya di Canva ada di Canva ada, tapi berbayar. Nah, tapi saya ada satu trik lagi, jadi trik berbeda lagi nih. Kita main trik terus. Oke deh, coba Kak. Ada trik gratisnya. Kita ke Chrome ya. Ini di handphone sama di ini bisa kok. Di handphone. Nah, di sini adalah remove image background. Websitenya ya. Dilihat websitenya gampang kok, remove.bg. Jadi mau bisa dilihat nanti di handphone atau di PC, remove.bg. Di sini kita upload image. Misalkan saya ambil. Nah, misalkan ambil yang ini ya, yang wanita donatnya aja deh. Saya ambil donat. Di sini tadi ada itu kan, ada background-nya. Nah, hasilnya nanti seperti ini, nggak ada background-nya, Kak. Kelihatan nggak, Kak? Layarnya masih yang tadi, Mas. Masih yang tadi layarnya nih, Mas? Masih yang tadi. Masih yang giveaway. Wah, berarti nggak kelihatan dong ya? Iya. Makanya tadi aku pikir itu memang ada another slide mungkin. Gimana ya cara ininya ya? Oh, share screen untuk background belum tampil. Iya, benar. Oh, belum tampil ya? Belum tampil. New share mungkin. Mungkin, coba. Oh iya, sorry. Oke. Yang ini. Nah, udah muncul, Kak? Oke, udah. Oke, saya ulang lagi ya. Oke. Iya, saya ulang lagi. Di sini kan ada upload, kita ulang dari pertama deh, biar teman-teman bisa tahu juga. Ini remove.bg, remove image background, 100% free. Upload image, ini di handphone bisa, di PC bisa. Oke. Upload, kemudian kita ambil yang misalkan donat lagi tadi ya. Ini di donatnya ada warna putihnya sebenarnya. Kita klik, kemudian dia proses penghapusan. Nah, nanti hasilnya nggak ada background-nya sama sekali. Oke, kita download. Kalau sudah selesai, kita download. Nah, di sini kuncinya adalah warna objek dengan warna latarnya itu harus berbeda. Semisal kayak tadi donat ya, kan warnanya rata gitu, semisal. Atau semisal kayak video kita sekarang nih, ada muka kita, terus belakangnya kan warnanya kontras banget. Pasti si remove.bg ini bisa mengkoreksi. Jadi bisa, oh ini objeknya ini muka ya, gitu. Tapi kalau misalkan muka ini sedikit sama background-nya, atau background-nya taman, itu kan susah menyeleksinya. Nanti malah error jadinya, seperti itu. Kita ke Canva-nya lagi. Udah pindah ke Canva belum? Belum ya, Kak? Sudah. Oh, udah. Oh, ini langsung pindah berarti. Langsung pindah ke Canva. Oke. Ini close dulu. Oke, terus tadi kita upload. Nah, ini udah jadi. Ini saya upload juga gambar sebelumnya. Nah, kalau gambar sebelumnya itu kita di new canvas. Warnanya kita rubah dulu lagi. Oke, sebelumnya warnanya ada background-nya ya. Dan sekarang nggak ada background-nya. Iya, wow. Bener. Jadi misalkan kakaknya di depan, donatnya di depan kakaknya bisa. Oke. Karena sudah transparan. Seperti itu. Ini kita hapus. Seperti itu sih, Kak. Simpel banget. Bantuan aplikasi lainnya.
Ya, bener. Karena kalau di Canva ada, tapi yang Canva berbayar Pro. ya? Pro. Bener. Jadi Jadi ini kita trik ya, trik trik, free. trik free. Kita kan sukanya yang free-free, apalagi diskon ya kan. Pastinya. Iya, gitu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan lainnya, Bu Miriani? Itu aja. Makasih ya. Oke, Iya. tuh kan mama-mama semuanya setuju, Sama-sama, bener Kak. banget, Kak. Pada setuju kalau harus free semuanya ya. Iya. Oke, ini jadi tadi udah ada Bu Chandra Rosita, Bu Meriani. Sekarang aku mau ngajak ngobrol Ibu Jessi. Halo Ibu Jessi. Hai. Halo, iya ada pertanyaan apa Bu? Ya, Nah, mau nanya, kalau tadi itu kan aku lihat vektornya itu dia ngambil dari Canva ya. Kalau misalnya kita punya foto kayak model gitu, itu kita drag itu kayak di Photoshop bisa nggak ya? drag maksudnya kita upload lagi gitu, Kak? Kalau yang tadi kan kayak itu kan gambarnya kan yang pakai hijab Ini ya? gitu ya. Iya, Nah, backgroundnya kita bisa gonta-ganti. Nah, Iya. misalnya kita punya foto nih, foto anak misalnya Kimi Ah. misalnya. Nah, mau saya tampilin di Canva-nya itu kita langsung drag itu bisa nggak dari file gallery gitu atau gimana? Bisa, Kak. Bisa. Sama seperti hijab yang ini tadi. Kita klik langsung upload. Nih, upload di sini. Terus kemudian upload di sini. Kemudian kan kebuka ya. Misalkan saya ambil foto saya ya, seumpama biar mungkin lebih jelas lagi contohnya. Nah, ini kan foto saya ya. Foto saya pribadi. Kemudian saya klik. Nah, nanti kita bisa perbesar sama jadinya, Kak. Seperti itu. Yang ini potong. Ini udah dihapus sama remove.bg juga, Kak. Tadinya ini ada di kereta. Jadi ada background-nya di kereta, ini udah saya hapus. Gitu. Ini di-upload aja. Nanti kita geser-geser juga bisa foto saya. Ini foto yang hijab juga ambil dari Google, sama seperti itu sih, Kak. Oke. Terus kalau misalnya, jadi kalau kita mau diduplikat gitu, itu juga sama ya? Bisa diduplikat. Misalnya mau dibikin berbayang 2-3 orang modelnya gitu. Bisa banget. Oke. Kita agak gelap banget gitu bisa ya? Benar. Sekarang saya coba kita copy ya. Pencetnya Ctrl copy, Ctrl C seperti biasa, atau klik kanan pada mouse. Di sini nanti ada copy. Nah. Kok belum jadi 2? Kayaknya ini nih, nge-lag. Saya coba ya. Oh maaf, kalau ya copy terus paste. Mohon maaf, biasanya langsung shortcut. Bukan dijelasin. Biasanya saya shortcut copy, terus kemudian pencet Ctrl V. Lalu, kayaknya loading nih. Harusnya bisa. Harusnya bisa, Kak. Nanti berbayang, atau nih saya contohin kita upload ulang lagi, upload 2. Nah, bener. Ini jadi 2 kan, Kak. Terus kemudian kata Kakak misalkan satunya saya mau jadi bayangan. Nah, satunya mau jadi bayangan itu kita kasih ke efek. Efek. Ini mungkin bisa sambil dicatat, nanti takutnya lupa karena di sini banyak trik-triknya. Efek, terus udah gitu di sini ambilnya yang duotone. Duotone. Nah, ini kan ada banyak, ambil aja yang mana aja. Misalkan ambil yang ini ya, cherry. Klik 2 kali. Klik 2 kali, kan ada warna merah ya ini. Kalau kakaknya mau warna merah ya nggak apa-apa, dibiarin. Atau kalau kakak mau warna yang lain juga bisa dirubah. Tapi kalau saat ini kita mau jadiin bayangan, kalau bayangan kan warnanya hitam ya, Kak. Kita ke hitam aja, arahin ke sini. Yang ini juga kita warnain hitam juga, Kak. Jadi ada 2-2. Ntar kalau ini putih jadi serem ya. Ini warna hitam dua-duanya. Habis itu kita apply. Ini hitam kan ya? Ini hitam, terus udah deh jadi bayangan. Belum. Karena ini hitamnya terlalu gelap ya, Kak. Nah, biasa kita mainin di transparansi, Kak. Seperti itu. Terus ininya kita geser. Namanya bayangan kan miring ya biasanya. Oke, posisinya di depan. Udah jadi deh. Bayangannya. Jadi lebih hidup gitu, Kak. Gimana? Mami Jessi ada pertanyaan lagi? Thank you. Oke. Ya, sama-sama. Ini kayaknya
kayak karena kita juga masih ada waktu, jadi saya akan memilih lagi satu orang mungkin yang memang mau bertanya dan memang atau nanti akan saya langsung aja sampaikan ya pertanyaannya. Ini kalau misalnya boleh tahu ya Kak, ini ada yang menanyakan foto-foto atau gambar yang disediakan oleh Canva free ini tuh bisa dipakai buat commercial use ya Kak? Ya, bisa dipakai komersial. Okay. Jadi yang free ini udah bisa pakai commercial use, jadi bebas. Oh iya, jadi kita nggak bakal kena itunya ya? Copyright. Copyright atau apa? Iya, benar. Sama satu lagi, ini ada beberapa, sebentar. Oke. Izin bertanya, jika aplikasi Canva yang digunakan gratis, apakah saat membuat poster atau pamflet ukurannya bisa disesuaikan? Nah, bagus banget pertanyaannya. Jadi kita lari lagi nih, karena kan tadi ini khusus untuk Instagram ya. Instagram. Benar, kita mau bikin poster, sumpama. Kita ke home lagi. Kemudian saya pindahin dulu di sini. Nah, di sini ada custom dimension atau dimensi khusus ya, dimensi yang di custom. Di sini bisa kita rubah, ini kan ada pixel. Pixel kita rubah satuannya misalkan sentimeter, lebih familiar. Nah, di sentimeter ini, kalau saya nggak salah, saya terakhir buat bisa sampai 2 meter. Oh, oke. 1, 2, 3. Di sini berarti nggak berdasarkan ukuran kertas kayak A4, A3, A2, A1? Kalau itu bisa Kak. Kalau itu di sini di poster. Bener. Jadi kalau tadi itu di custom dimension. Jadi kita nggak puas, ini kan ukuran poster yang di sini hanya 42 kali 58. 59 ya. Sentimeter. Nah, misalkan kita mau lebih besar lagi, misalkan 100 cm kali 100 lagi kotak ya, misalkan. Nah, kemudian kita create. Ini nanti sudah pas 100 kali 100. Jadi kita untuk dicetak 100 kali 100 ke percetakan nggak bakal pecah seperti itu. Oke. Jadi nanti pada saat nanti masukin kayak video ataupun nanti ada, semua tuh tergantung dari image ya. Berarti image yang kita gunakan juga harus high res ya. Nah, bener banget. Jadi kita kanvasnya udah 100 kali 100 nih. Kita coba ya. Kita coba, terus misalkan ada gambar donat yang tadi. Nah, gambar donat yang tadi ketika kita sekali ngeklik, ini adalah ukuran maksimal terbaiknya dia. Bener. Ketika kita besarin lagi, kan kita lihat, wah ini kekecilan banget nih, saya butuh yang lebih besar. Coba kita besarin. Bakalan itu dong, pecah dong ya? Bener, Kak. Nanti akhirnya bakalan pecah. Kita lihat ya, tuh kan. Akhirnya pecah. Jadi, pada saat media custom dimensionnya kita sudah set dengan apa yang kita mau, kan dia kan langsung tergambar nih di sini kan ya, 1 kali 1 meter nih, 1 kali 1 sentimeter. Iya, benar. Jadi kita bisa langsung mengetahui sebenarnya image kita itu high res atau enggak pada saat di-upload ke dimensi ini, maksimal size-nya tuh ternyata kalau memang bisa melebihi, tandanya dia memang high res banget ya. Benar. Oke, tapi kalau misalnya kayak tadi donatnya hanya bisa segitu, jadi mungkin mami jangan dipaksain perlebar lagi, karena berarti itu akan pecah nanti hasilnya. Benar. Nah, misalkan contoh, jadi berbeda-beda, jadi dipastikan aja kalau misalkan emang gambarnya besar, pasti hasilnya juga bagus. Gitu kan berbeda-beda ya ukurannya. Seperti itu. Kalau saran saya sih kalau mau dicetak yang besar seperti itu lebih baik foto sendiri. Seperti itu. Setuju. Itu nanti hasilnya bagus. Itu sih. Dan nanti untuk save-nya itu sendiri, kalau dari saran Kak Syam itu lebih baik PNG aja dibanding kalau misalnya emang mau cetak langsung PDF cetak kayak tadi ya? Nah iya benar, kalau mau dicetak langsung pilihnya adalah, maaf nggak bisa di download kalau belum ada objeknya. Ini dia PDF print, PDF cetak. Oke, langsung aja ya. Kalau mau dikirim ke customer by email, seumpama atau kirim customer by WA, PDF, ya itu mending PDF standar karena ukurannya jauh lebih kecil kan. Kalau WhatsApp kecil, kekirimnya cepat seperti itu. Itu kalau kita kompres itu akan pecah nggak sih? Ada yang maksudnya ini saya nih kebetulan ada yang
bertanya kalau dikompres apakah hasilnya jadi pecah? Iya, kalau kompres kan mengecilkan kualitas foto. Oke. Jadi Jadi lebih baik kita mainin di tipe save-nya aja tadi ya, iya PDF benar. print atau PDF standar. Iya benar. Oke. Ah, ah. Oke. Coba ini saya sambil cek-cek nih. Kayaknya ini benar-benar pada masih mungkin kayaknya pada mulai terbuka. Wah, ternyata mudah ya. Oke, satu lagi nih Kak, terakhir Iya. nih. Kayaknya di Iya, sini iya. banyak banget mami-mami yang jualan makanan. Oke. Gimana desain makanan supaya lebih menggiurkan? Mungkin Desain ada maksudnya desain maksudnya kayak promo kayak donat ini gimana supaya lebih menggiurkan? Kalau dari sisi Kak Syamsi itu ada tips and triknya nggak sih? Kalau di saya sih lebih mainin ini ya, mainin warna, misalkan kita sesuaikan, ya ini jelek, kita pasti pakainya yang transparan ya. Yang transparan. Pastinya yang transparan, kemudian background-nya misalkan kita cari. Nah, tadi kan belum saya kasih contoh background yang di foto di sini ya. Nah, di sini kan disediakan foto. Coba kita cari, biasanya kan donat ada di kitchen. Coba kita cari kitchen. Nah, di sini banyak kan tuh kitchen. Ini free lagi. Ini free. Terus ini juga free. Bagus. Itu langsung templokin itu kita tuh. Nih, misalkan yang ini nih. Ini kan bagus buat background ya. Nah, keunggulannya foto dari Canva adalah kalau diperbesar nggak bakal pecah. Jadi ya pecah tapi nggak terlalu pecah karena memang kualitasnya dia bagus banget. Gitu. Udah high res ya. Ya benar. Nah, misalkan seperti ini. Tapi saya nggak nyaranin kayak gini ya, karena ini nanti fokusnya berbeda. Dicatat lagi seperti biasa, kalau background saya sangat sarankan untuk transparansinya dikurangin. Jadi hanya sekedar ilustrasi bahwa di sini loh, gitu. Misalkan di meja loh ini donatnya, gitu. Kemudian teksnya kita mainin. Saran saya kalau misalkan kan di sini banyak banget ya nama font ya, tuh banyak banget fontnya dan mungkin Mams nanti bingung. Jadi saran saya nggak usah terlalu banyak main di nama font, di sini udah disediain ya. Di sini udah cakep-cakep banget. Nanti Mams tinggal klik aja di sini yang dibutuhin. Misalkan ini suite ya. Itu untuk tulisan suite-nya itu kan warna pink. Misalnya kita mau ganti bisa ya? Bisa, tinggal diklik lagi Kak. Diklik lagi, warnanya disesuaikan. disesuaikan. Misalnya warna hijau sama pink gitu kan lebih pas. Kayaknya kalau aku bilang bener nggak sih? Ini pendapatku aja ya. Di sini kan di setiap font yang memang kayak Sweet, Play itu kayak sudah menggambarkan karakteristik si fontnya ya, Mas ya? Benar. Sudah menggambarkan karakteristik dan menyesuaikan sih sebenarnya. Jadi kita udah dipermudah banget sama Canva. Kita kurang paham lah soal font, soal kombinasi. Kita udah dikasih banyak yang free gitu. Jadi kita tinggal cari-cari, kita tinggal ulik-ulik lagi gitu sih kuncinya. Ini ada tulisan feeling cute. Jadi kalau misalnya mami-mami mungkin aksesoris yang lucu-lucu, tuh bisa tuh tulisannya feeling cute, tinggal diganti nama brandnya atau apa ya. Kayak retro tuh juga udah ada. Iya sih, bermudah banget. Karena memang kunci dari sebuah produk menurut saya selain logo, tapi juga font. Jangan sampai produknya fun, tapi fontnya terlalu serius. Dan kadang-kadang kan nggak semua orang mengerti untuk salah font. Banget. Canva ini dipermudah sekali sih kalau menurut saya. Ini jadi lucu. Wow, ada sampai ini ya, udah ada sampai ada menu untuk kopi. Benar. Di sini juga kalau nggak salah, kalau saya belum explore sih kalau soal menu, tapi kayaknya ada deh menu. Jadi emang ada template-nya gitu. Ada template untuk menu ya? Iya. Nah, ini dia menu nih. Oh iya, bener ada. Nah, banyak banget ya. Ini lucu-lucu sekali. Iya, ini bisa kita ambil salah satu ya. Kita ambil salah satu, misalkan apa nih? Ini ya, kayaknya bagus. Donat lagi nih jadinya. Kayaknya kalau sore emang kita butuh yang manis deh, Kak. Oh iya, benar-benar juga. Oke, ini kan kalau nggak kelihatan tetap deketin gitu. Nah, ini kan ada contohnya nih, ada gambar Canva, ada watermark garis-garis gini. Kak, gimana ngilanginnya? Kita hapus aja. Kita ganti sama foto sendiri nanti. Seperti itu.
nih misalkan gimana. Nah, udah cukup sih. Wah. Gitu aja. Terus dideketin lagi nanti buat ganti-ganti nama ininya. Ganti namanya. Sama harganya seperti itu. Berarti kayaknya malam minggu ini kayak si Mami langsung pada ini deh, langsung pada iseng-iseng ngulik-ngulik Canva. Iya, Setelah anaknya pada tidur ya Mam ya, dan setelah makan malam langsung aja kita kulik-kulik. Jadi apalagi ini sekarang lagi mau banyak tanggal merah, siapa lagi ada yang memanfaatkan untuk mengeluarkan promo langsung deh. Iya benar. Nah, benar-benar banget. Saya contohin lagi nih, misalkan tadi kita kan bentar lagi mau 17 Agustus ya, kalau nggak salah. Lagi long weekend loh nih. Benar. Walaupun kita di rumah doang ya. Nah, tadi kita ke elemen lagi. Terus kita cari Indonesia. Oke. Kita cari Indonesia. Oh iya, ada merah putih. Banyak. Tapi banyak pro-nya juga nih. Iya. Tapi yang pertama tadi juga udah lucu sih. Mana ya? Yang ini ya? Ini aja. Coba kita scroll lagi ke bawah. Jadi kuncinya kalau mau nyari yang free kita nggak boleh males scroll ke bawah sih gitu. Karena di bawah ini free. Ini free tuh. Ini lucu banget nih kalau yang buat ini, yang buat ucapan-ucapan jualan apa kayak makanan, kopi, ini gaya-gaya untuk yang tulis di board pakai kapur gitu, lucu banget. Bener banget Kak. Terus ini juga free juga. Tuh. Oke. Jadi, nah di sini ada yang makanan. Saya add lagi. Di sini ada misalkan ketupat. Nah ini ketupat. Kemarin juga Idul Fitri juga bikin pakai ini. Bisa. Banyak banget sih. Dan itu warnanya bisa diganti-ganti ya? Bisa banget nih misal. Misalnya ketupatnya warnanya kita mau bikin ketupatnya warna merah putih gitu misalnya. Iya, bisa. Oke. Merah putih. Sebentar, agak ini nih. Iya. Sinyalnya agak berat. Lucu kan? Kurang lebih lah, Mam. Maksudnya sebenarnya kan nggak mesti menggunakan bendera merah putih, tapi kita bisa pakai nuansa merah putih. Kita cari image-nya apa, langsung bisa dirubah tuh warna-warna dari image. Iya, keren banget sih menurut aku. Ini udah kayak mewarnai aja kita maunya yang mana, nggak perlu ribet-ribet lagi. Iya benar banget Kak. Jadi ya kita rajin cari keywordnya, terus betul. Rajin scroll juga cari-cari yang free, karena yang free juga banyak banget. Seperti itu. Ini Kak, aku mau tanya cara bikin karusel gimana? Kak. Oke, cara bikin karusel. Jadi gitu, kalau buat karusel tapi yang antar slide-nya nyambung gimana ya? Waduh, ini ini penjelasannya panjang lagi sebenarnya. Tapi saya pertanyaan singkat aja. Ini kan tadi udah ukuran Instagram nih. Ini kita udah ukuran Instagram, saya geser dulu di sini. Saya aja baru dengar tuh kata-kata karusel. Saya taunya karusel yang berputar-putar itu. Karusel tuh nanti kalau di slide itu nyambung terus gitu Kak. Oh, I see. Mungkin kalau nanti Mams mau main ke Instagram saya itu rata-rata karusel juga. Itu bagiin tips-tips tentang Canva juga kok, gratis setiap hari. Oke. Kita contohin donat ya. Tapi nggak bisa dibuktikan nyambungnya di sini karena di sini nggak bisa kita lihatin. Tapi saya kasih triknya aja. Ini kan kita donat, kita ambil setengahnya di sini nih. Ini anggaplah satu postingan ya. Anggaplah satu postingan. Ini si donatnya kita copy. Jadi ada 2 ya. Ini slide pertama, ini slide kedua nanti. Oke, slide pertama si donatnya ini kita potong. Kalau kita potong ditarik aja ya, ininya kita tarik ke kiri dan ke kanan, kita pasin. Nah, ini kan udah jadi setengah. Nah, kita lari ke slide nomor 2, kita copy dulu. Jadi ada 2 ya donatnya. Kita samakan posisinya, harus benar-benar sama. Kan udah ada sama ya, udah ada titik-titiknya ya Kak. Kita crop di sini. Nah, yang di sini adalah patahannya. Kita tarik. Pastikan harus lurus ya Kak. Harus lurus. Ntar dulu, ini ada ini di sini. Kita lurus. Nah, pas di sini. Harus ada sampai kayak gini tandanya. Itu udah lurus. Yang ini kita hapus. Nanti ketika kita swipe,
itu nanti akan nyatu. Oke. Bener. Jadi gimana ya? Nggak bisa dibuktikan di sini sih gitu kalau nyatu. Bisanya di Instagram gitu. Oke. Kalau tadi kan ini juga kita tinggal masukin berapa detiknya video play juga ya? Iya benar. Nah tadi ya. Kalau biasanya Ini Instagram kalau itu kita play singkat aja Kak. Iya. Kenapa Kak? Enggak, kalau kita masukin tadi videonya kita play singkat aja gitu gimana? Maksudnya mungkin emang katanya kan baru bisa kata nyambungnya kan di Instagram. Oh ini berupa ini play atau berupa image? Manual, Kak. Image ya? Iya, manual. Oh, manual. Coba saya kotak di satu. Coba saya cari di sini. Wah, saya nggak buka Instagram sih. Nanti mungkin bisa dicek ini kali ya, di Instagram saya Instagramnya kali. Instagramnya Kak Syam itu adalah, sebentar aku juga lagi nyontek nih. @syammasfitria. Iya, benar. SYAMMAS. Oke, aku coba ketik ya. Nanti mungkin dilihat dari HP masing-masing aja kali ya. Iya, iya. Biar ketahuan. Kalau misalkan hasilnya gimana sih Kak yang nyambung gitu. Itu ada di postingan saya yang mana ya. Rata-rata postingan sih nyambung sih. Yang ini juga boleh nih Kak, yang Winter is Coming. Winter is coming. Oh iya, nanti kalau digeser nyambung ya Kak? Itunya, bangku yang ada pedang-pedangnya gitu. Bangku yang ada pedang-pedangnya. Sebentar, oke. Oh iya, nyambung. Nanti kalau ada lagi terus ditahan di tengah-tengah langsung nyambung gitu. Bener, itu lagi tren gitu. Nah, kalau misalkan ini ada yang giveaway AirPods. Iya, sebelahnya. Giveaway AirPods, coba digeser lagi. Nah, itu nanti ada AirPods sama iPhone-nya. Iya, AirPods sama iPhone-nya nyambung. Oke. Iya, Oke, jadi langsung aja kepoin aja di Instagramnya @syammasfitria, SYAMMASFITRIA ya. Nih di sini kelihatannya. Iya, aku ketik. Itu belum ada screen-nya, Mas. Belum ada screen-nya. Iya, kayaknya harus share new. Oh, di sini ya. Iya, ada. Yang di tulisan yang di ini. Oke, sudah ada. Iya, aku pikir Kak Syam itu lagi share screen Instagramnya. Instagram ada. Oke. Coba aku lihat lagi. Kayaknya kurang lebih nih. Kalau misalnya Mami mungkin kurang jelas, bisa langsung DM Kak Syam ya. Iya, boleh. Boleh Kak. Soalnya di sini juga ada juga bisa ke Instagramnya Kak Syam atau ke Instagramnya Canva. Kalau misalnya, tadi kayak sempat ada yang sempat nanya, kalau misalnya mau yang ke Pro itu sistem pembayarannya itu gimana sih, Kak? Itu pembayarannya menggunakan ATM Visa Mastercard atau credit card. Oh, oke. Itu langsung satu kali pembayaran menuju Pro untuk selamanya atau itu tuh per tahun? Itu per tahun, Kak. Oh, per tahun. Saya coba cek di sini ya. Sebentar. Ini seperti kayaknya ada yang bertanya-tanya dan saya juga penasaran sih sebenarnya. Karena memang kayaknya kalau misalnya dari Kak Syam sendiri nih, Kak Syam kalau masih untuk usaha ya kita nih online, rumahan, mompreneur semua yang di sini, ya. Untuk Canva Pro-nya ini bisa dibilang itu necessary banget nggak sih? Atau kita mainin yang free dulu aja? Saran saya mainin yang free dulu, Kak. Free dulu aja, Kak. Karena yang free juga udah bisa kita maksimalkan gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya nanti, apalagi tadi Kak Syam juga ngasih trik-trik ya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan kan kalau menurut saya ya Canva Pro itu keunggulannya banyak ilustrasi yang pro. Ilustrasi yang pro dan banyak bisa kita gunakan kalau kita udah pro. Terus udah gitu kita bisa install font sendiri gitu. Terus kita bisa resize. Sebenarnya banyak, tapi itu yang benar-benar usahanya yang udah agak menengah ke atas gitu. Kalau yang masih UMKM, masih kecil atau bahkan masih usaha sendiri, itu lebih baik yang free aja, yang gratis aja. Karena selain juga kita masih bisa maksimalkan dengan alternatif aplikasi yang lain, kita juga bisa
menggunakan, kita juga bisa mengefisienkan budget kan gitu ya Kak ya. Mm-mm, Karena betul. ini lumayan Pro itu $9,95 per bulannya. Per bulan ya? Iya, Iya, per bulan. Wow, $10 lah ya. $10 ya, Oke, oke. $10. Itu lumayan banget sih. Iya, Apalagi benar. kalau untuk usaha yang baru kayaknya lebih baik menggunakan yang memang sudah ada. Toh juga tadi kayak kita lihat, kita bisa masukin image yang kita foto, terus juga bisa kita dikasih trik-trik tadi untuk remove background dan lain-lainnya. Kayaknya so far tuh seharusnya sudah memadai ya Kak ya? Iya, harusnya sih sudah sih. Gitu Kak. Oke. Jadi pokoknya yang pasti semua image yang di Canva ini adalah sebenarnya itu sudah aman ya untuk kita jadikan commercial tools kita untuk di IG, di poster, cetak besar itu maksudnya itu aman ya Kak Syam ya? Aman, iya aman. Tapi kalau gambar yang kita ambil dari luar kayak donat ini belum tentu ya Kak. Nanti kita lihat, kita cari di Google, terus kita lihat dulu lisensinya si gambar donat ini. Karena kan itu bukan yang ada di Canva ya donat. Iya, betul. Pokoknya yang ada di Canva di sini itu udah bisa kita gunakan seperti itu sih Kak. Jadi kayaknya semuanya mungkin kalau mau lebih cari amannya, paduin aja antara Canva ini dengan foto produk sendiri ya, karena pasti itu kan itu produk kita, jadi akan lebih aman. Benar. Sebagai promosi toolsnya kita. Oke, benar. Setuju. Terima kasih Kak Sam. Iya. Untuk sama satu lagi mungkin ya Kak. Apa lagi nih? Satu lagi tadi saya mau nge-share tapi lupa. Kalau misalkan mungkin Mams punya foto terus udah gitu mau dibentuk-bentukin fotonya, ini bisa lihat di sini. Nah, ini kalau ada gambar gunung-gunung hijau ini artinya siap dimasukkan gitu. Siap jadi bingkai. Misalkan di handphone ini ya, kakaknya masukin di handphone, ditarik aja Kak. Tuh, nanti masuk. Wow. Gitu. Misalkan saya donat lagi. Kita tarik aja, diteken. Tuh. Tapi ini misalkan Kak, kok ini kurang ke tengah, ya udah diklik 2 kali, terus geser. Nah, berarti kalau misalnya ini kan karena phone ini kan dia kan vertikal ya, jadi kita juga portrait kita juga harus nyiapin yang image yang mau masuk juga portrait. Kalau emang landscape ya landscape. Iya, kalau mau bulat seperti itu ya itu bulat, dimasukkan ke bulat gini gitu sih Kak. Oke. Penting juga soalnya biasanya banyak yang gunain. Iya. Soalnya kan ini emang ini kasih keunikan lagi sih dengan cutting-cutting yang menarik ya sebenarnya. Iya, benar. Apalagi kan kalau sekarang kan musimnya kayak ada apalagi di zamannya online, semuanya keluar dari handphone seakan-akan. Nah, iya itu dia benar Kak. Itu penting banget tuh. Nanti handphonenya mungkin kalau misalnya ini kan tampak depan ya, apakah bisa dimiring-miringin nggak sih untuk si donatnya? Bukan, untuk si phone-nya ini bisa dimiring-miringin nggak? Atau yang ini Kak? Yang template handphone-nya ini yang sebelum handphone-nya yang ini dimiringin gini maksudnya Kak? Bisa ya. Bisa, tapi ininya objeknya nggak bisa Kak. Oke. Jadi mungkin misalkan handphonenya mau keadaan miring ya, lagi kayak gini misalkan. Nah, kita siapin fotonya itu, foto si donatnya juga udah keadaan miring gini. Jadi ketika dimasukin, bener. Jadi ketika udah dimasukin akan miring juga gitu sih Kak. Pokoknya sesuaiin aja langsung ya. Bener. Portrait dengan portrait, landscape dengan landscape. Bener Kak. Oke. Iya tuh kan biar bisa dikutak-atik ya. Iya, banyak juga ada laptop, PC seperti itu. Oke. Wah, ini bagus banget. Ini sebenarnya emang harus dikutak-atik, Mam. Pokoknya yang pakai handphone atau pakai tab atau mungkin pakai laptop atau PC, dikutak-atik aja karena nanti semakin kita bisa lihat dapat juga gayanya, stylenya produk kita. Dan juga mungkin bisa dicek-cek juga ke Instagramnya Kak Syam buat contekan-contekan Canva itu ada apa aja sih sebenarnya dan bisa diapain aja sih. Iya. Di YouTube juga ada Kak. YouTube saya. YouTube-nya apa? Sama? YouTube-nya Syamas, terus sebentar saya ketikin. ZU. Nah, Syamas Zuzu. Oke, ini lebih ini lagi nih. Lebih oke lagi karena sudah pasti ada tutorial langsungnya. Bener, video lumayan sih udah beberapa video. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Syamas. Iya, sama-sama. Terima kasih dan Mami semuanya, terima kasih. Dan juga saya mau ngumumin untuk tadi 3
Mami yang mendapatkan souvenir dari Sang Buah Hati, yaitu ada Ibu Chandra Rosita, Ibu Meriani, dan juga ada Ibu Jishi. Nanti akan dihubungi oleh host dari majalah Sang Buah Hati. Dan mungkin kalau ada apa-apa langsung aja bisa kepoin langsung Kak Syam di Instagramnya, juga langsung lihat YouTube channelnya di Instagramnya di Syamas Fitria dan YouTube channelnya di Syamas Zuzu. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat long weekend. Walaupun di rumah tetap harus semangat. Kita utak-atik supaya jualan kita makin cantik. Sampai ketemu lagi minggu depan di acara SBH Mompreneur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye. Bye. Thank you.